Orang Indonesia di KKBI artinya sang sesembahan. Siapa sang sesembahan kita? Dia Bapa di sorga. Itu maksud dari kata Allah. Kamu harus paham seperti itu. Paham tidak? Kucluk ditipu Islam ini 4.000 ditipu. Jadi cuma ini. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segini yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengatakan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma dengan pendeta, aduh kok lupa saya pendeta siapa namanya, seru kamu muslimin dan wah menguras emosi nih kamu muslimin ya. Jadi apa yang menjadi pemaparan, apa yang menjadi penyampaian ini luar biasa dan saling baku hantamnya ini luar biasa ya. Tapi sayangnya seperti biasa pendeta mereka ya, pendeta Kristen ini ketika mereka berdebat itu hanya berasumsi ya, tidak berkesesuaian dengan yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tuhan saya satu. Loh, tadi katanya presiden mati diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai manusia, dengar dulu, ketika Yesus mati sebagai manusia, digantikan oleh manusia lain. Kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti tidak ada hakikat dia Tuhan. murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia. Iya, kalau kamu mengatakan begitu, Tuhan saya pernah menjadi murni. Tuhan Yesus loh ya, Tuhan Yesus saya pernah pernah menjadi murni 100% manusia. Oke, 100% ya. 100% manusia. Berarti sudah tidak ada lagi keilahian. 100% manusia dan 100% ilahi. Itu mulai gila itu sudah mulai gila itu ya, namanya. Karena gilanya karena kalian tidak mau membuka hati. Sekarang kalau Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas, apakah boleh saya mengatakan bahwa pada 100% emas itu masih ada kemudian tembaga? Disitulah kamu harus memahami kemahakuasaan ilahinya Allah. Disitulah saya harus mengerti kemahagilaan Anda. Disitulah ketidakpahaman Anda soal kitab suci. Dikasih tahu tidak mau tahu. Akal-akalan Anda. Bagaimana Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas di sisi lain? Saya tidak pernah bilang cincin. Ini kita bicara keilahian. Kalau cincin aja nggak bisa jadi batu dan emas secara bersamaan 100%, 200%. Bagaimana Tuhan Anda menyamakan dengan manusia 100% kocok? Makanya jangan mensekutukan Tuhan dengan apapun. Lah, menyamakan Tuhan dengan apapun. Anda menyekutukan barusan Tuhan 100%, manusia 100%. Itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian. Di mana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 1. Baca sendiri. Apa di Yohanes 1? Apa di Yohanes 1? Apa? Firman yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya. Oke. Di situ manusia atau daging? Daging ya, daging itu ditujukan untuk manusia, bukan daging ayam. Daging ini kemudian untuk hidup diapain? Ya teruskan. Ya diteruskan kemana? Ini kan daging benda mati. Daging itu benda mati. Bro, kalau daging udah disembeli itu benda mati. Nah sekarang Yesus di dalam rahim ibunya usia 1 bulan itu sudah hidup atau masih mati? Hidup.
belajar ajarin. ilmu kesehatan dulu, bro. Kalau daging ini belum ada Lah, roh, uang- apakah dia hidup? Maaf ya, sperma aja itu udah ada kehidupan. Saya ketika dia paham, saya paham. bertemu di ovum. Yang saya tanya, usia 1 bulan apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah. Roh Sejak manusia itu dibentuk di dalam ovum rahim ibu, roh sudah ada di situ. Yakin? Yakin? Lalu bagaimana dengan orang yang lahir dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati yaitu kuasa ilahi. Iya. Tidak mengizinkan dia lahir. Loh, Tadi katanya Anda katakan hidup. Anda mengatakan hidup. bro, kamu sudah mulai nggak berakal sehat, bro. Loh, yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan Bro, kamu sudah mulai Anda mengatakan ngawur, bro. anak Maria itu 100% Tuhan, betul? Bukan. Saya bilang hey. rahim ketika sudah Enggak. ovum, sudah di dalam ovum ya, sudah di dalam Oke, rahim 1 oke, bulan. Jangankan oke. 1 bulan, Oke. 1 minggu Oke. aja itu, 2 minggu itu sudah bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Jantungnya berdetak. Apakah bayi ini hidup atau tidak? 2 minggu loh. Oke. Sehat Artinya- nggak bayi oke. ini? Itu sudah bisa diketahui. Nenek Bagaimana moyang. mungkin kamu Mana bilang ada kemudian dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil, tidak mampu mengatakan janin Anda hidup. Itu nanti di usia 3 bulan ke atas. Bro, Sekolah di coba mana kamu orang ini? pergi ke Sekolah dokter di mana orang kandungan. ini? Sekolah di mana Kamu pergi orang ke ini? dokter kandungan. Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah tersalurnya saripati makanan ke dalam embrio. Itu yang Anda maksud hidup. Berarti itulah Allah sudah bekerja menghembuskan saya tahu, rohnya. saya ngerti. Yang saya Nah, tanya kalau rohnya. ngerti kenapa tanya? Yang saya tanya rohnya. Roh Allah kan sudah menghembuskan rohnya. Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu sudah dinyatakan hamil, itu sudah ada roh Allah sudah dihembuskan di situ. Gimana? Kamu ditertawakan sama orang Indonesia. Nggak ada maupun yang orang menertawakan. Kristen. Silakan kalau ada yang menertawakan. Kita Ya, bahas pastilah kita bahas ditertawakan. ilmu pengetahuan juga di sini. Pastilah ditertawakan. Masakan ada embrio sudah punya roh? Sudah, namanya sudah sesuatu makhluk hidup. Embrio itu bukan makhluk hidup. Saya katakan itu makhluk tapi belum memiliki roh. Dia hidup itu. Di mana ada makhluk nggak ada hidupnya? Loh, Makhluk di mana nggak ada hidupnya? makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk menurut kamu? Makhluk itu apa? Iya, menurut kamu definisi makhluk itu Pribadi apa? di luar daripada Khalik. Itu makhluk. Oke, kalau sudah mengatakan pribadi loh, ya, perhatikan. Kalau sudah pribadi berarti sudah hidup. Hidup. Kok ada pribadi Hidup. tapi nggak ada Hidup. orangnya. Hidup Namanya maksudnya hidup. pribadi itu sudah berbicara Jadi- tentang satu kemanusiaan. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Anda begitu sperma dilancarkan masuk ke dalam ovum ke rahim, ini embrio sudah ada roh. Begitu dia sudah bertemu, ya, itu dan ada roh. itu sudah membentuk janin, Itu ya sudah bentuk- hidup. Membentuk janin. Wah, pandai kali kau. Loh, Bentuk janin memang itu begitu nanti faktanya. nanti 40 hari baru berbentuk. Bro, soal berbentuk itu lain dengan kehidupan. Begitu Tanda-tanda juga, kehidupan begitu juga kehamilan tentang itu sudah peniupan roh. ada Begitu juga sejak tentang hari peniupan pertama. roh. Oke, Sejak Anda hari tidak pertama pakai ilmuwan tanda-tanda ke sana. kehidupan itu sudah Sekarang ada. yang kita pindah ke tema utama. Sekarang begini. Nah, gitu ya, mengaku kalah ya. Paulus mengaku kalah katanya. Dasar pemakan babi otak usumplak. Sekarang begini. Sekarang begini. Emosi. Anda mengatakan Tidak baik memberitakan, menceramahkan agama, Bukan, marah-marah. bukan. Saya Itu kasihan sama pekerjaan Anda. iblis. Saya Itu kasihan bukan sama pekerjaan Anda Allah. melakukan penipuan dengan cara santai. Tidak, merasa berdosa. Anda Sekarang telah begini. melakukan kesalahan besar karena Anda mengatakan- marah-marah, Anda menuduh mengatakan orang lain bahwasanya- yang seperti binatang. Dengar. Itu bukan manusia. Orang Dengar. yang menuduh orang lain binatang itu tidak pantas berdakwah di jalan Allah. Dasar. Apakah Anda sadar agama Anda mengklaim Anda itu binatang? Saya tidak mau. Kamu yang sebut saya binatang tadi. Loh, Kamu bilang dasar babi kan begitu? dasar pemakan babi ku bilang. Kasihan kali dia.
Ya sakit ini. Tapi sayang aku nggak pemakan babi ya. Aku nggak suka babi loh. Kenapa nggak makan babi? Kenapa nggak makan babi? Ya karena memang dari kecil nggak suka makan aja. Oh gitu. Kirain Iya. karena jijik gitu ya. Sekarang Anda mengatakan Nggak anak juga. Maria itu 100% Tuhan. Betul? Anak Maria itu 100% manusia. Lah, tadi Ya, Anda mengatakan dan firman 100% yang Tuhan. telah jadi manusia itu 100% Allah. Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. 100% manusia. Iya, saya tahu. Berarti Iya. Yesus 100% Ya puji Tuhan lah kalau tahu. Ya. Iya, enggak. Maksudnya tahu dari iman Anda. Oke? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa Anda mengimani. Tengoklah kalau penipu tuh. Mengucapkan alhamdulillah. Penipu itu kayak gitu. Aku tuh pakai bahasa Enggak bisa. kawanku gitu loh. Enggak bisa, Aku enggak tuh bisa. pakai bahasa kawanku. Enggak bisa. Itu cara iblis menyesatkan itu begitu. Lo nggak bisa. Aku bisa berbahasa apa aja selama Ya, ada di iblis itu Indonesia. memang- iblis itu Negara memang begitu. menjamin kebebasan Iblis kami itu- mengucapkan apa saja. Iblis itu memang kayak gitu. Iblis itu kayak gitu, mempercantik diri tampil di depan. Betul, iblis itu memang begitu, tidak mau menerima kebenaran. Kamu tahu artinya alhamdulillah? Apa artinya? Segala puji bagi Puji Allah. Tuhan, syukur Nenekmu puji kiper, Tuhan. nenekmu kiper. Makanya kalau berbicara itu pakai ilmu. Apa artinya? Alhamdulillah, itu kan artinya bersyukur. Dasar manusia. Puji Tuhan. Kalau Sekarang di Kristen. begini, ketika Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan, Ya, berarti yang berak di celana ini siapa? dalam kemanusiaannya. Loh, kok jadi kayak begitu? Loh, memang begitu Alkitab kami menuliskan. Di mana itu? Jadi di Yohanes 1 kan dia adalah firman Di Allah. mana tertulis 100% Tuhan, 100% manusia? Di mana? Ya kan nggak ada tertulis, tapi itu bisa tersirat. Makanya belajar, itu sebabnya kita dikasih otak. Oh, berarti itu untuk tidak ada belajar. tertulis. Berarti tidak ada tertulis. Anak manusia. Oh, anak manusia. Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya, Ketika dia takut, dalam kemanusiaannya dia takut. nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi. Tadi katanya 100% manusia, 100% Sudah dilucuti. Sudah Sekarang dilucuti. Sekarang Ketuhanannya sudah dilucuti. berarti pada saat dia manusia, dia bukan 100% Tuhan. Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya. Loh, apaan sih? Katanya Anda Nah, itu mengatakan kan yang sudah dilucuti. Kalian kan tidak ngerti. Sekarang Ya, Anda jadi gini, mengatakan bahwa sudah dilucuti. keilahiannya Yesus, kealahannya itu nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang. Berarti pada Ya. saat dia ketakutan, 100% keilahiannya masih ada. Keilahiannya, tapi sudah dilucuti. Oke? Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi. Memang pada waktu itu bukan. Oh, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan ilahi. Tuhan saya itu firman yang pernah berubah menjadi manusia. Berarti pada saat dia manusia, dia bukan firman. Ya, Tuhan Bapa itu tetap tidak pernah berubah. Lah, yang berubah Tetap ini dia apa? tetap. Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman. Apa sih? Firman itu apa? Oke, saya ikuti jalan pikiran kamu Firman yang itu memang apa? tidak bisa paham. Oke, saya Firman itu apa? ikuti. Saya Firman ikuti. itu apa? Baik, saya Oke. ikuti. Firman Oke, itu apa? Yesus 100% Firman itu manusia. apa? Saya tanya. Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu khalik bumi dan langit. Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh, bukan suara. Yesus yang firman ini suara, Allah bukan suara. Sama Suara nggak antara Yesus. Sama nggak antara suara dan bukan suara? Tidak sama, namanya Tidak suara sama. dan bukan suara. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah. Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya, Apakah suara Allah dengan Allah sama? sama. Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suaranya. Jadi saya Oke. mau tanya gini, Tunggu, begini loh Bang tunggu. Suba. Jangan kemana-mana. Ya, Suara silakan. Allah adalah suara. Allah Ya. sendiri suara atau bukan? Allah adalah yang punya suara. Oke. Sama ndak antara suara dengan yang punya suara?
Sama, karena saya dan suara saya sama. Oke, Hanya saja kita berbeda. Coba Anda bilang kentut. Ya, kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut, maka tidak sama. Ya tadi Anda menyebut kentut. Katanya suara Anda adalah Anda. Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh, bagaimana? Suara Allah itu adalah firman Allah. Jangan Yang adalah Allah. Karena tidak mungkin seorang bersuara, Anda kemudian mengatakan suara seperti Anda. kamu sekarang ini. Kamu lagi bersuara. Anda Terus mengatakan orang bilang, suara itu Anda. bukan suma itu. Itu Anda cuma mengatakan suaranya. suara Anda adalah Anda, betul? Betul. Nah, sekarang coba Anda mengatakan kentut. Kentut. Apakah itu adalah Anda? Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh. Iya. Nah, sekarang bukan kentutnya, tapi Ya, sekarang- suaranya. Oke, sekarang tunjukkan mana kentut yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya manusia terbatas, tidak bisa suara saya menjadi sesuatu. Oh, tadi Anda mengatakan suara dan Loh. Anda itu. Anda Kalau sendiri yang sampai mengatakan. kamu memaksakan saya harus Bung, bisa membuktikan. Bung, saudara Artinya, sendiri yang saat mengatakan kamu menyetarakan Allah dengan manusia. Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda Tawa bingung. dia. Tawa Anda dia. bingung. Suara Tawa. firman itu adalah Allah Sekarang itu saya sendiri. tanya, Karena yang suara mengeluarkan Anda- suara itu Allah. Suara Anda dengan Anda sama tidak? Tidak sama ya suara Ya, tidak saya. sama lagi. Sama. Sama. Karena Sama. suara saya adalah saya. Oke, kalau suara Anda Hanya saja adalah suara berbeda. Kalau suara Anda adalah Anda, tadi kata kentut Anda itu mana? Loh, itu kan hasil dari suara. Loh, tadi Anda katakan sama, ternyata hasil. Hasil dari suara. Hasil Tetapi dari apakah suara itu adalah saya? Ya. Iya, mana Kalau kentut saya yang Anda tadi menyebut, maksud? Mana, kalau mana? saya menyebut Mana bumi, kentut yang tadi? itu hasil dari suara itu bumi. Mana Jangan tadi kamu bilang, oh berarti mana bumi itu? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda bunyi kentut itu. Anda mengatakan kentut, KEUNT dan seterusnya. Iya. Yang saya tanya mana kentut itu itu mana? hasil dari suara. Oke, sesuatu yang Pemahaman kita tentang sesuatu yang keluar melewati melewati anus itu disebut kentut. bukan Tetapi yang keluar dari apakah mulut. kentut itu sama dengan suara? Tidak. Itu Iya. pemahaman kita. Tanpa harus bersuara, orang mah udah tahu kalau Anda tadi kentut mengatakan- itu sesuatu yang Anda tadi keluar mengatakan- dari anus. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Ya. Nah, kalau suara Anda tadi adalah Anda, saya pingin mana buktikan bahwa kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda, mana? Kan itu hasil. Nah, berarti dari hasil kan? cara kita berpikir, bukan Berarti itu hasil. bukan suara. Itu hasil dari pemahaman kita, bukan hasil dari suara, bukan suara. Iya, yang suara tetapi yang hasil tadi- dari pemahaman kita. Suara yang tadi yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro, kamu itu sudah gagal paham, sudah kagak ngerti dijelaskan, kagak ngerti. Saya tanya, suaramu yang keluar tadi berbunyi kentut itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar. Ya mana dia? Ya mana? Ya ada di telingamu, di kupingmu, di handsetmu. Mati meja. Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Ya. Nah, mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar. Ya mana dia? Saya tanya mana? Ya kamu nggak perlu tahu dia, tapi kamu perlu lihat dia di dalam saya. Apaan sih? Tadi Anda mengatakan Gini loh bro, kamu itu sudah tidak masuk akal. Cara-cara analogi yang kamu bangun itu sudah nggak masuk akal. Kamu terkesan memaksakan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan. Jadi gini loh intinya adalah bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Itu Yesus juga adalah kan suara Allah, dibenarkan dalam kitab suci. Yesus adalah suara Allah kan? Sudah, saya mau tanya, apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab sucimu? Dibenarkan dong.
Lah, kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Gitu ya. Iya. Berarti Allahmu itu terbatas dong. Kok bisa? Ya bisa, karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia. Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu. Mati ya. Loh, kalau segala sesuatu, salah satu yang kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, bisa aja ada yang keluar itu bukan dia, bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia, bukan Allah. Bisa saja. Sekarang saya tanya kamu, alam Tunggu, semesta. saya mau tanya. Karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah. Segala Bisa sesuatu. saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kamu anggap firman itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, kok larinya kemana orang ini? Segala sesuatu, dengar, pasang kuping. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke, paham. Oke, alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya itu berasal dari mana? Berasal dari firman-Nya. Berasal dari firman-Nya. Loh, terus sekarang saya mau tanya, tunjukkan bukti kepada saya sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa firman-Nya. Oke. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, innama amruhu ita arada bumi, tadi kita bicara bumi kok, alam semesta. Iya, ini kan ayat suci Al-Quran saya. Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah, cukup Allah berfirman. Kalau tadi kamu gak mau aku itu firman. Kamu iki. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, ini yang keempat kalinya aku ulang ya. Ini yang keempat kalinya. Dengar. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Paham? Bukan dia. Oke. Paham? Paham. Alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Dasar. Loh, dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu Kalau yang ada saya di alam semesta dari ini firman-Nya. Oh, dari firman-Nya. Oke. Yesus dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta ini dari mana? Yesus dari mana? Mulai nangis. Bukan mulai nangis. Yesus dari mana? Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus, saya tanya dalil yang menyatakan kepada kamu bahwa bahwa alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti saya bilang tadi firman-Nya. Kamu bilang bukan firman-Nya kalau dalam kitab sucimu. Jadi dari apa? Dari kalam. Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah. Apa sifat itu? Maha pencipta, maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa, itu sifat. Kalam itu apa sih? Arti spesifiknya? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Itu kalam. Kemampuan berkata-kata. Ya udah akui aja firman gitu loh supaya selesai. Beda. Firman itu kalimah. Firman itu kalimah. Sekarang saya tanya samamu, mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Jangan nangis dulu dong. Jangan nangis dulu dong. Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Mulutku dengan perkataanku, tentu mulut adalah perkataan saya itu hasil dari mulut saya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dari mana perkataanmu. Saya tanya perkataanmu dengan mulutmu sama enggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama. Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu. Sakit ente. Ente yang sakit. Loh, masa perkataan Anda dengan mulut Anda itu sama? Saya bertanya dong. Dari tadi kamu yang menjelaskan. Sekarang saya mau bertanya. Saya juga menjawab pertanyaan. Saya juga mau menyampaikan apa yang kamu pahami. Belum selesai. Yang pembawa kabar gembira dan kebenaran kan ente katanya. Anda coba pertanggungjawabkan pernyataan Anda bahwa mulut Anda dan perkataan Anda itu sama. Bagaimana Anda mendefinisikan? Silakan.
Oke, apa yang saya katakan itu adalah hasil dari gerakan. Ini saya tidak mengatakan. Ojo di ini dulu, ya. Nggak usah lebay, nggak usah lebay. Ya. Sekarang apa yang keran air dengan apa yang keluar dari keran air sama nggak? Bro, keran air dengan air ya beda. Tapi kalau mulut saya dengan suara saya sama. Oke, yang kedua, saya kemudian mencurigai. Saya mencurigai karena ternyata dalam pemahaman kamu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah, maka saya curiga. Siapa bilang? Nanti kamu replay video ini. Nanti saya bagikan replaynya ya. Yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya. Coba yang di bawah. Ada nggak saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah? Ada nggak saya katakan itu? Saya mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan Allah kan? Oke, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke. Betul. Berarti saya boleh nggak mengatakan jangan-jangan ini cuma jangan-jangan patut diduga. Ya kan, namanya kita menduga-duga dong. Silakan. Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah. Kan ini cuma patut diduga. Segala sesuatu. Ngerti kata segala sesuatu enggak? Iya, segala sesuatu. Apa itu? Segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya berarti. Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang tidak keluar dari Allah? Kamu mengakui sekarang bahwa wahyu yang kamu diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah. Apaan sih? Bukan Allah. Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah. Ya. Terus? Ya sudah. Lalu Anda mengatakan yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda. Nggak ada yang lucu itu. Nggak lucu itu dong. Itu fakta. Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama. Ya. Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut. Itu baru betul. Iya. Nah, kalau Anda mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya itu perkataan. Sama kan dengan mulut? Sama dengan apa yang mulut saya ucapkan. Saya tanya, yang keluar dari mulut Anda itu mulut? Nggak ada kamu tanya-tanya, nggak usah kamu bertanya. Yang itu keluar jawaban dari saya. mulut Anda itu mulut? Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan. Tadi dan Anda mengatakan itu sama dengan mulut saya. Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama. Iya, saya tidak pernah memungkiri itu. Oke, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut? Adalah perkataan saya. Saya tidak Karena tanya. sama kan? Sama-sama. Saya tidak tanya itu. Yang keluar dari mulut Anda, yang sampai di kuping saya itu mulut Anda. Iya, perkataan. Karena mulut dengan perkataan sama. Saya bilang sama. Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara? Suara. Karena mulut dan suara saya itu menjadi satu. Mulut Anda sampai enggak di telinga saya? Makanya orang sering bilang, mulutmu itu bocor. Itu peribahasa. Ini kita berbicara mengenai ini berbicara untuk menganalogikan metode bahwa perkataan dan mulut itu sama dengan mulut. Itu ilmu dari mana? Pak D. Perkataan adalah mulut. Pak D, ayolah kembali dulu kau ke intinya. Jangan bicara soal mulut-mulut kau. Ini ya. Gini teman-teman, kalau orang sudah mau nangis tapi pura-pura tertawa kayak gini. Anda mengatakan suara Anda kan dan sering mulut Anda memperhatikan adalah video-video saya. Kamu sering mengatakan, memperhatikan video saya. Pernahkah saya tidak tertawa? Karena bagi kami memberitakan Injil itu harus dengan ketika sukacita. Anda mengatakan dengan ponganya Kristen itu agama kebenaran. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari mulut Anda yang saya temukan. Anda mengatakan mulut Anda adalah suara Anda. Itu mana cerita yang mulut adalah suara? Lah Yesus itu kebenaran loh. Ya saya tahu. Saya puji ngerti. Tuhan, alhamdulillah kamu mengakuinya. Saya ngerti Yesus itu kebenaran, saya paham. Tapi ente yang bermasalah itu ente.
Ya, bagus. Ente itu yang saya nggak bermasalah, itu apa-apa ente. bermasalah. Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran. Betul. Wes. Sekarang Iya, Yesus dalam kebenarannya mengatakan dirinya pencipta alam semesta atau bukan? Salam. Tahu ini Itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya katanya. itulah ilmu pengetahuan. Itulah Makanya ilmu Alkitab pengetahuan. kami, dengarkan dulu Bang Suma. Alkitab kami mengatakan Daniel, biarkan itu ya, supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya. Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan karena ada pengajaran, ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya, sehingga ia mencarinya dalam kekristenan dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda. Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya, tapi kalau Bang Suma dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Gitu. Bisa diterima kan Bang Suma? Sekarang begini, yang Anda sebut dengan sebutan Alkitab padahal bukan Alkitab itu, Yesus tahu nggak buku Anda itu? Yesus omniscience. Tahu arti omniscience? Nggak tahu. Maha tahu. Di mana dalilnya? Loh, Allah itu kan omniscience. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu. Mana dalilnya? Yesus itu Menangis maha lagi. tahu. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menangis lagi. Tidak Yang saya ada yang tanya, tersembunyi bagi Anda Allah. mengatakan Yesus maha tahu, itu mana dalilnya? Menangis lagi. Kamu teman-teman, saya udah 1 jam teman-teman lebih loh. Kristen simak ini. Sebelum kamu masuk saya sudah bicara 1 jam 30 menit. Ini, coba Kamu sang akrobat masuk ini, bicara coba lihat. 1 jam. Coba lihat. Ada sang nanti tak akrobat carikan ini, coba. dalilnya di kitab Alkitab. Coba lihat ini sang akrobat. Dia mengatakan anak Maria itu maha tahu. Diminta dalilnya nggak ada. Apakah ini bukan seorang anak penipu? Maria. Yesus itu maha tahu Apakah karena ini Allah tahu bukan segala penipu? sesuatu. Bukankah dia ini seorang penipu, teman-teman? Maha tahu. Penipu ini sedang bermanis di hadapan kita, sedang tertawa, sedang menertawakan dirinya. Coba Kacau Anda ini. coba. Ya, kacau Seorang Anda ini. Kristen Anda mengatakan mencoba. Yesus itu maha tahu, diminta dalilnya cuman bisa tertawa. Coba lihat, teman-teman. Saya ketawa karena anak sekolah minggu kami tahu itu. Mana dalilnya? Anak sekolah minggu kami tahu Iya, itu. mana dalilnya? Kalau cuma ngomong kayak gitu, anak sekolah minggu, yang kita minta dalil mana? Baca aja kemahatauan Yesus. Mana dalilnya? Mana? Di mana? Banyak dalam Di kitab mana? suci, banyak kemahatauan dia. Sepotong. Iya, kamu baca aja lah dalam Di Injil. mana? Nanti kalau saya lari ke surat Paulus, kamu bilang tulisan Di mana? Paulus. Kan Yesus yang harus mengatakan karena dia adalah sumber firman itu kan? Nah, kan tidak sekarang harus mana? Yesus yang mengatakan. Harus Yesus karena Yesus Karena sumber. kitab suci kami percaya, Alkitab kami percaya, seluruh yang kitab suci saya kami ini itu Anda, adalah firman itu Anda. Allah. Itu Anda. Kami ini orang berakal. Ketika Anda mengatakan Yesus itu maha tahu, kami minta dalil. Datanya Ya, mana? Allah itu maha mengetahui segala Saya sesuatu kan tahu Paulus itu bilang Tuhan begitu. saya, itu Tuhan saya. Kalau Allah itu Tuhan saya. Yang saya Tuhan tanya kamu. Tuhanmu Yesus. Oke. Yang Anda Kalau gitu tanya Tuhan itu kita Tuhanmu sepakat aja ya, Yesus. Tuhan kita sama ya. Nenekmu kiper, kau Tuhanmu anak orang. Anak orang Tuhan kau itu. Yang saya tanya, yang Anda katakan itu maha tahu, mana dalilnya? Karena Tuhanku itu Abraham loh, Tuhannya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu klaimmu. 2000 tahun Iya, loh. itu 2000 tahun fakta. loh. Dengar. 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi. 2000 tahun loh. Enggak, Apa nggak kamu malu? cuma Apa nggak lihat malu? satu kali videonya Apa aja nggak diludahi. malu? Cuma Buktinya satu kalian tidak kali, bisa menyatu. enggak ada Buktinya ribuan kalian- tahun, cuma satu kali. 2000 tahun Kristen dan Yahudi nggak bisa menyatu dalam hal agama. Cuma Kenapa? satu kali, tidak Kenapa? banyak. Jangan hoax, Kenapa jangan hoax bang. orang Kristen dan Jangan Yahudi hoax. tidak
nggak satu Cuma agama satu saja? kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu aja? kali. Kenapa nggak satu agama aja? Yahudi dan Kristen, Ya. kenapa? Kenapa nggak satu agama aja? Ya karena kami pengikut Yesus. Ya mereka nggak mau ngikut Yesus. Kalau mereka ngikut Yesus ya satu kita. Sekarang dalilnya Yesus Maha Tahu mana? Ada. Mana? Dari surat Paulus ya saya tunjukin ya. Ya. Silakan, silakan. Oke, sabar ya. Sekalian saya Silakan, minum dulu. silakan. Capek. Saya ikuti aja, karena kalau Yesus tidak mungkin mengakui hal yang bukan haknya untuk ia katakan. Oh, Yesus tidak mengakui itu secara verbal. Terus dari mana Anda tahu bahwa Itu Yesus Maha diakui Tahu? oleh para rasul-rasul. Oke, berarti Bahwa Allah itu Maha Tahu. Oke, silakan Anda Nabi-nabi tunjukkan mengatakan. Yesus Maha Tahu, silakan, silakan. Oke, bukan Yesus, jangan Yesus, Allah. Loh, tadi Anda mengatakan Yesus Maha Tahu. Weh, dasar penipu. Jangan cengeng. Lihatlah ini teman-teman Kristen, lihat. Saudara-saudara Kristen Jangan saya cengeng, lihat ini tokoh agama, coba. Hanya bisa nipu kalian kan? Jangan cengeng, jangan cengeng. Dia menjajahkan Yesus Maha Tahu, diminta dalilnya, ternyata larinya ke Tuhan umat Islam. Coba lihat. Berarti Tuhan umat Islam itu Maha Tahu ya? Oh, pasti dong. Oh, gitu Pasti ya. dong. Iya, sekarang Maha beritamu dulu, selesaikan. Gak usah lari berkelit dulu. Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus Maha Tahu. Mana dalilnya? Saya bacakan ya. Iya, silakan. Tapi tidak ada kata Yesus, karena kami percayakan Yesus itu Tuhan. Ya. Loh. Ada parah. Mana Yesus Maha Tahu, mana? Jangan cari Yesus yang Maha Tahu. Tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Yesus itu Maha Tahu. Mana dalilnya? Bro, Ayo teman-teman kita Kristen, harus tahu ayo, bahwa ini kebenaran yang Allah dia jual. itu Maha Tahu. Kami Iya, kalau percaya Allah itu Maha kami Tahu, itu Maha oke. Tahu. Allah itu Maha Tahu. Yang Anda maksud Oke. Yesus Maha Tahu, mana dalilnya? Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia, ya dia nggak Maha Tahu. Berarti Makanya Yesus dia tidak bilang Maha anak Tahu. pun tidak tahu. Oke. Berarti Yesus tidak Maha Tahu. Dah selesai. Tidak Maha Tahu. Oke. Dalam Itulah kemanusiaannya. Teman-teman, tadi dia mengatakan Yesus Maha Tahu. Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini, kan tadi dia mengatakan imam buta di luar Kristen katanya. Ternyata dia yang buta. Dia katakan Yesus Maha Tahu, mencari dalil, tapi dia nggak temukan. Akhirnya dia mengatakan apa? Yesus memang tidak Maha Tahu. Ayo semuanya tertawa yuk. Islam Kristen tertawakan orang ini. Oke lah Oke, ya. Bung. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup pesan saya kepada Tapi saudara. kita sepakat Kalau dulu ya bahwa kalau patut Anda- diduga kalau Anda bahwa buka kitab komal, suci non kalau Kristen Anda itu buka bisa komal, saja keluar bukan dari Allah. Kalau Ya, Anda buka patut komal diduga. Itu kuasai intinya. kuasai dulu Bibelmu, baru buka Intinya. komal. Kenapa? Ya, intinya semua Karena saya umat jawab. Islam sekarang Saya itu sudah semua pintar. jawab. Cuma kan kamu nggak Umat suka saya Islam jawab bahwa Allah itu adalah Maha umat yang Tahu. cerdas. Umat Kamu Islam tahu nggak bisa Allah, ditipu. kamu tidak terima saya Nggak bilang Allah bisa itu Maha ditipu. Tahu. Kamu Nggak tidak bisa mau ditipu terima. dengan Tapi kamu mengakui apapun bahwa yang disampaikan diduga oleh penipu-penipu, ada perpanjangan wahyu tangan yang dari tidak datang penjajah. dari Allah. Itu kan pengakuan tidak akan kamu. mungkin. Ya, Tidak akan karena mungkin. tidak semua Orang yang datang, Islam yang keluar dari lebih Allah itu paham adalah Bible Allah. daripada Jadi kemungkinan ente. ada Karena wahyu ente yang cuma tidak modal keluar iman. dari Allah. Agama Anda cuma aliran kepercayaan, sebab agama Anda Enggak. tidak pernah diajarkan Jauh oleh sebelum para ada nabi. agamamu, agama Oke. Kristen itu sudah ada. Apalah artinya lebih dulu kalau Apa? Yesus sendiri tidak beragama Kristen, percuma. Lah, Gitu Yesus ya. itu kan bukan membawa agama. Ya karena itulah Anda Dia bukan membawa pengikutnya. keselamatan. Karena itulah Dia Anda bukan juru pengikutnya. selamat. Karena itu Anda Juru bukan pengikutnya. selamat. Juru selamat untuk siapa? Juru Juru selamat selamat. untuk siapa? Juru selamat untuk seluruh umat manusia. Di mana yang dalilnya? percaya Di mana kepada dia. dalilnya? Di mana dalilnya? Kok dalilnya di Buka, mana? buka, Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena kasih Allah kepada semua umat manusia. Iya. Iya apa? Maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Korbankan di mana ada dalilnya mengorbankan di situ? Ya,
Udah. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak ada kata korban, di situ kata mengaruniakan. Oke? Udah ya, kasihan Iya. Anda. Kasihan. Yesus bukan korban. Sudah. Kamu tidak akui Yesus berkorban di kayu salib. Bukan berkorban. Kamu tidak mengakui Yesus berkorban di kayu salib. Yesus tidak pernah berkorban kayu salib. Nggak ada ajarannya Yesus gitu, nggak ada. Yang mengorbankan Yesus itu iblis di atas kayu salib. Kan Yesus itu punya niatan, bukan Yesus. Oke. Jadi Yesus itu iblis korbankan di atas kayu salib. Betul sekali, pintar. Kalau begitu kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kamu tidak mau akui. Kamu Yudas di awal-awal pembicaraan kita. Kalau Anda berarti sudah mengakui, kamu juga inkonsistensi. Enggak, ini saya mengikuti iramamu. Saya mengikuti iramamu. Jangan mengikuti irama. Kalau kami ini Nabi Isa soal bukan Yesus. Konsekuensi. Kami Nabi Isa, coy. Kami Nabi Isa bukan Yesus, coy. Kamu bilang tadi Yesus tidak mati. Itu pembicaraan kita di awal. Tapi yang mati itu dikorbankan iblis di atas kayu salib. Memang itu yang mati di atas pohon itu korban iblis. Kan Yesus tapi toh, Yesus toh. Itu bukan Yesus orang suci, itu bukan. Lagi kamu yang salib itu ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Orang terkutuk. Sudah, kita jangan bicara itu, lu ngalor ngidul. Inkonsistensi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bicara, kita sudah ya. Saya berterima kasih. Cuman pesan saya kepada saudara, perdalam lagi Bible. Baru buka komal. Kalau udah kayak gini, Anda jadi bulan-bulanan ditertawakan oleh orang Kristen. Ingat saya tadi. Kalau dihitung win-winnya itu, saya itu 2-1 loh. Saya 2, kamu 1. Mungkin Anda 1000, saya 0. Bisa jadi. Menurut pengakuan Anda. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Yang saya cuma berpesan, ketahuilah bahwa orang Islam itu lebih paham Bible dari kalian yang Kristen. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Oke. Tapi kamu juga camkan. Karena kalian ketidakmengetahuan kalian tentang Alkitab, maka kalian tidak bisa untuk percaya tentang kebenaran-kebenaran ilahi kalau yang cuma halusinasi terkandung begitu, di dalam Alkitab. Semua yang Anda uraikan tadi hanya halusinasi. Semua halusinasi aja, angan-angan kosong. Tidak ada dalilnya. Tadi sudah kamu bilang ada dalil bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Sekarang jadi mana Allah yang keluar dari Allah yang adalah Allah? Mana? Jadi bisa saja mana yang keluar dari Allah itu ada adalah Allah? Wahyu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui yang oleh keluar Allah. Dari Allah itu adalah Allah mana? Tunjukkan. Sudahlah, kau tutup saja, kau turun sudah. Ada yang mau naik barangkali, ada yang mau naik turun. Yesus sebentar, aja kamu yang jangan keluar turun dari dulu, Allah saya jadi kasih naik manusia, yang lain jadi ini. Allah. Ya, biar jadi mereka Allah dia. juga mau naik, mungkin mau bercerita ya. Oke ya. Oke, thank you ya. Oke ya bro. Ya, yang mau naik lagi. Tunggu. Sabar kamu. Biar kamu ini potong-potong. Saya mau kejar kamu dari mana kata Allah. Diam dulu. Kata Allah itu yang saya kamu nggak tahu apa-apa cuma. Yang saya tanya, dari mana kitabmu yang bahasa Indonesia itu mengambil kata Allah? Kata Allah itu sudah diadopsi oleh KKBI Bahasa Indonesia. Anda sudah menjawab. Tadi Anda menunjukkan Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Kitab Anda Theos ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa nyantol kata Allah di situ? Malu. Kamu belajar dulu bahasa kata Allah dulu. Saya ajarin kamu. Malu dong. Karena kata Allah sudah diadopsi oleh KKBI orang Indonesia. Indonesianya Tuhan. Sekarang Theos Yunani, Indonesianya Tuhan. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada kata Allah di dalam kitabmu? Islam sebentar. Sedih kali. Lebih dulu kata Allah diambil oleh orang Kristen daripada Islam lahir. Sabar, saya jelaskan dulu kamu.
Kamu Maksud jangan kami. potong-potong dulu. Saya mau Tunjukkan katakan, datamu. Kitabmu itu hasil curian dari Arab. Ditekan saya jadikan Kata moderator, Allah itu host. ternyata dari Arab. Masih sadar? Belum sadar. Ini Zuma ini nggak bisa. Loh, Saya mau Arab kata Allah Allah. berasal dari mana dulu? Anda tidak sadar, Anda membuka kedok Anda sendiri. Arab Allah, Gimana ini? Cuma ada Indonesia hadiah, Tuhan. mikrofon, kamera perbesar. Ditekan di situ ada titik 3 di situ bisa dijadikan Anda moderator, host. mengatakan Allah Arab. Ingat Juma ya. Gini Juma. Saya bisa angkat orang dan mute. Kata Allah sudah diadopsi oleh Kamus Bahasa Indonesia. Itu tidak ada. Perhatikan. Itu Bukan ada. proper name. Itu Kata Allah itu tak ada. gelar kepada Itu tak Bapa ada. Nggak ada gelar. yang sudah Coba Anda buka. diterjemahkan oleh Coba bahasa Indonesia. Jadikan moderator, host. KBBI. Anda buka Bagaimana KBBI. itu ya? Allah Saya adalah Ditekan, KBBI. Coba host. Anda buka. Ditekan di situ ada titik 3, host. Sudah. Titik 3 itu ada moderator Cuma nggak di situ. bisa diajak diskusi. Tambahkan Saya Dia nggak moderator. bisa saya menjelaskan menanggapi kata Allah orang-orang berasal dari tulul. mana. Anda mengatakan Allah Arab, Indonesia Tuhan. Nah, kenapa ada Kata dalam Allah kitab itu Anda? bukan nama Allah, proper bukan name Allah. Cuma Allah. kata Bukan Allah Allah. itu gelar ya yang disematkan kepada Sang Pencipta. Maka itu dikatakan berasal dari kata al-ilah. Al-ilah Dari sang mana? Dari sembahan. mana Anda Paham mengambil tidak? definisi itu? Bisa, Dari bisa, mana Mas. Anda mengambil definisi itu? Nggak bisa Dari mana? Dari Tiganya nggak ada Ditekan nama saya, al-ilah. host. Al-ilah. Yang ada saya tiga tanya, di atas. yang kita mana kita penjajah Allah itu siapa yang lebih dulu kata Allah yang Si kita Juma dari nggak mana bisa diajak kitab diskusi. Saya warisan mau ngajarin dulu penjajah kata ini Allah itu mengambil berasal dari kata mana. Allah. Dia potong-potong. Saya tanya kepada kamu. Sebelum Ya Islam, Islam Allah itu kenapa nggak ada. cuma ngambil kata Allah dari pagan? Ya, itu saya pagan, tanya Saya tanya dulu dari mana asal kata Allah? Saya tanya sama jawab dulu itu. dari mana jawab kitab dulu itu. warisan penjajah itu ada kata Allah di dalam? Dari Bisa, mana? bisa, host. Dari mana? Sebentar. Dari mana? Oi, Jawab dulu saya. Kenapa Saya Islam yang mengambil bertanya. kata Allah? Mau naik Kata katanya, Allah sudah mau dipakai bahas oleh tentang orang-orang kata pagan. Allah. Berasal dari Kamu kata naik mau al-ilah. bahas kata Sang Allah. sesembahan. Kok Paham yang nggak naik kenapa malah orang tambah Islam mencret ngambil dari itu? yang tadi? Kenapa Hah? justru tambah mencret dari Hah? yang tadi? Hah? 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 Kok lang mencret? Juma. Kirain berilmu. Host, bisa, host. Ya. Moderator Dari ini. mana agama Saya nggak tahu, Anda saya baru kali ini mengambil soalnya. Baru kata baru Allah pagi itu? ini saya. Host ini harus belajar dulu ini buka room. Sebentar, Dari sebentar mana Juma. Anda Sebentar Juma. mengambil kata Allah dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya. Kan sudah saya bilang kata Allah itu Iya, dari ditekan bahasa nama akun Arab. saya, host. Di Ya, situ Ya, ada berarti titik dari tiga. yang waktu Al-Quran, itu tuh. sesembahan pagan. Tambahkan Al-ilah. moderator. Berarti dari Al-Quran Artinya tuh. sesembahan. Nah, selesai, Paham selesai. tidak? Tetapi Berarti- orang Indonesia dimasukkan ke Berarti- dalam KKBI. Kata Berarti- Allah itu nama Tuhan Ya. dalam bahasa Arab. Berarti Paham Anda tidak? sudah akui Belum, bahwa host. kata Allah masuk ya? ke dalam Bible warisan Belum penjajah diaktifkan itu itu mute-nya berasal sama dari kitabnya umat Islam. Angkat Udah selesai. tamunya. Sudah ya. Oke. Dicentang dulu itu Saya kira udah nambahkan selesai tamu ya. dengan Bisa Percuma. diskusi dengan baik, main potong-potong. Nggak apa-apa. Ya, saya silakan memang kamu mencari kalau mau yang keluar. berilmu. udah dibuang Saya saja cari Zuma yang itu. Saya Zuma. mau jelaskan Saya asal cari kata yang Allah, berakal, tapi Zuma bukan nggak yang tahu, nggak ada ilmu. akal-akalan. Ya, Biar jemaat-jemaat saya kalian jelaskan tahu kata Allah bahwa berasal dari mana. tokoh-tokoh dari Zuma nggak kalian bisa. itu Dia motong-motong. nonsen. Artinya Nggak Zuma nggak ada ilmu. sama sekali. Ya. Ya. Allah itu Islam Bukan ya. jadi Itu udah masalah. ada ya. Kalau itu pun Sebelum kami akui. Islam ada, yang kata kita Allah itu yang udah kita ada, sedang itu permasalahkan bahwa ini pagan itu dari pagan, mana pagan, kitab penyembah warisan pagan, penjajah ini hubal. mengambil kata Allah. Itu loh Dengar yang Juma, Makanya dengar Islam Juma, ini biar saya jelaskan ya sebenarnya Juma. mereka ini Kata udah, Allah pagan, itu berasal dari pagan kata Quraisy. al-ilah, sang sesembahan. Udah, Kenapa orang Kristen mengambil Sudah. kata Allah? Karena kata Allah Host, sudah bisa ya, host? diadopsi orang Indonesia di KKBI. Belum, Artinya host. sang sesembahan. Udah, Siapa udah. sang sesembahan kita? Jadi Dia bingung Bapa saya. di sorga. Itu maksud dari kata Allah. Kamu harus paham seperti itu. Paham tidak?
Kucluk ditipu Islam ini 4.000 Jadi ditipu cuma sama ini kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, yaitu Tuhan, pemilik, penguasa. Ya, kalau bahasa Yunani itu kurios. Silakan Bro Jono. Jadi bukan nama proper name, paham Juma? Lanjut Bang Titan, itu bagus. Lanjut Bang Titan, itu prasastinya bagus aja. Iya. Saya kasih tunjuk prasasti berasal dari kata Mau Allah. Anda tunjukkan apapun yang pasti agama warisan penjajah mengambil kata Allah dari Al-Quran. Saya pamit. Kabur. Kami pamit dulu, biar kamu belajar. Ya. Membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Islam, Itu kata Allah sudah digunakan. Jadi yang mengambil kata Allah itu Islam, mengklaim bahwa kata Allah itu yang jadi masalah padahal itu bukan. warisan penjajah ambil kata Allah kamu itu dari Bang mana? Maka itu kamu belajar sejarah. Orang-orang Quraisy pun tapi sok akui mengajari. Orang Quraisy pun akui itu, bahwa sebelum kemudian Islam itu diwahyukan dalam bentuk Al-Quran Islam dari tadi. Ya, ini profesor pun sudah mengakui Allah. Profesor Sumanto yang kami maksud di sini adalah Demikian tadi Kaum Muslimin ya, yang dimana perdebatan ini tadi seru ya, dan sayangnya ketika berdebat ini dari pihak Kristen memang tidak ada ilmunya ya, hanya memusing-musingkan lidah, dan yang dipaparkan hanya itu saja. Sudah pertanyaan sudah dijawab, giliran ditanya pun tidak juga menjawab. Nah, ketika bertanya sudah dijawab pun tetap saja itu yang dipusing-pusing, itu saja yang dijadikan argumentasi dalam hujahnya, karena memang apa yang menjadi keilmuan di dalam kekristenan ini semuanya berhak untuk ngarang cerita masing-masing sendiri-sendiri ya, karena di dalam Kristen ini ketika kita memberikan pertanyaan kepada 10 orang Kristen, maka akan mendapat 11 jawaban yang berbeda-beda, karena mereka dalam argumentasinya itu ngarang sendiri kamu sih ya, jadi tidak ada yang alkitabiah. Nah, di sini Akhi Zuma luar biasa memang. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budesani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir